Ini Wujin, cowok absurd yang bisa makan ramen ukuran monster dalam 20 menit, bantu nangkep pelaku kriminal, tapi masih sempat debat soal teori fisika sama orang yang ngomongin aura spiritual. Dia selalu bilang mau hidup normal, tapi apa ada yang normal dari Wujin? Kisahnya makin kacau saat nilai ujiannya bikin dia panik sendiri. Siap-siap, karena cerita Wujin ini bakal bikin kamu mikir, orang ini manusia beneran gak sih? Suatu hari, Lee Herim tiba-tiba menerima pesan dari Wujin. Isinya kabar bahwa pelaku kejahatan yang sempat meresahkannya telah berhasil ditangkap. Tapi Herim merasa kesal karena pesan penting itu baru dibalas sekarang. Padahal ia sempat cemas. Wujin membalas santai. "Aku sibuk mengabaikanmu." Membuat Herim syok tak bisa berkata-kata. Di sekolah, Herim tampak tak fokus karena terus memikirkan balasan chat yang seenaknya itu. Namun Wujin seolah tahu semua gerak-geriknya. Bahkan, dia tahu kapan Herim akan pulang. Herim pun penasaran bagaimana dia bisa tahu. Tak lama kemudian, Wujin misterius mengajaknya untuk mencoba sebuah tantangan makan di restoran. Tantangan ini adalah makan satu mangkok besar ramen lengkap dengan topping melimpah dalam waktu 20 menit. Jika gagal, dendanya sangat mahal. Herim ragu, tapi Wujin malah penuh percaya diri. Dia mulai menjelaskan teori aneh tentang bagaimana hormon leptin bekerja saat kita makan. Sel lemak akan mengirim sinyal kenyang ke otak. Namun dia yakin bisa mengatasi batas perutnya dengan strategi makan setat. Tiba waktunya tantangan, dia langsung melahap ramen dengan kecepatan kilat membuat orang-orang di sekitarnya terkejut sampai ada yang mencuri ketakutan. Sambil bersemangat, dia berteriak, "Makan satu-satu!" dan terus memakan mie tanpa ragu sedikit pun. Di sebuah restoran ramen, suasana awalnya terlihat normal. Sampai Wujin melakukan aksi yang gak biasa. Dengan ekspresi serius dan penuh tekad, dia mengangkat mangkok besar berisi kuah panas, lalu bruk, kuahnya tumpah semua ke dalam mulutnya sendiri. Semua orang kaget, bahkan temannya sampai menjerit, "Kya!" Tapi tunggu dulu, ternyata dia melakukan itu demi satu hal, menghabiskan seluruh isi mangkuk. Dan lucunya, dia malah bangga dengan pencapaiannya. "Aku berhasil," katanya. Chef di restoran pun kagum, meski Herim yang bersamanya cuma bisa bengong dan bertanya, "Kau mau jadi YouTuber atau gimana sih?" Wujin lalu jawab dengan polos, "Tidak, itu tidak normal." Mereka pun lanjut jalan-jalan setelah makan. Wujin ini bilang dessert setelah makan wajib, apalagi kalau lagi jalan sama cewek. Sementara Herim cuma bisa heran dan berpikir, ini orang normal nggak sih? Dan bener aja, mereka akhirnya mampir ke kafe buat makan dessert. Wujin menikmati makanan manisnya seperti anak kecil yang baru pertama kali ngerasain es krim. Saat pulang, Herim mau nganterin dia naik mobil, tapi Wujin nolak. "Aku mau jalan kaki biar makananku turun," katanya peles banget. Herim pun pamit dan setelah itu cuma bisa merenung dari dalam mobil. Dengan ekspresi setengah senyum dia bilang, dia aneh tapi unik. Setelah aksi makannya yang absurd, Shin Wujin kembali ke rumah. Lagi santai nonton video resep, tiba-tiba teleponnya berdering dari nomor tak dikenal. Apakah ini Shin Wujin? Pertanyaan dari seberang sana membuat Wujin terdiam sejenak. Tapi suara itu langsung memperkenalkan dirinya, Detektif Kim Tae-hao. Detektif itu menanyakan soal kasus yang pernah Wujin singgung sebelumnya tentang channel YouTube misterius bernama Mukbang Anak SMA. Ternyata benar, ada korban berusia 20 tahun yang terlibat, dan pelakunya bukan satu orang, tapi satu kelompok. Mereka semua dikenal sebagai anak-anak yang kabur dari rumah, dan sayangnya korban pun begitu. Karena sering kabur, keluarganya bahkan gak mencarinya lagi. Jadi ketika muncul di YouTube, orang-orang malah mendukung tanpa tahu kebenarannya. Detektif menjelaskan, berkat informasi dari Wujin, mereka berhasil menyelamatkan korban yang selama ini terselubung dalam konten mukbang yang kelihatan normal. Padahal diselimuti eksploitasi dan manipulasi. Dan tentu saja, Wujin ditawari traktiran sebagai bentuk terima kasih. Tapi dengan wajah serius, dia bilang, "Apakah mungkin untuk makan daging ketimbang nasi?" Masa detektif itu nggak tahu, katakan saja. Lalu Wujin menjawab dengan polos tapi tajam, "Kalau begitu,
Aku ingin hanbo apa plus nomor 9. Wujin langsung semangat. Makan daging hanwoo kualitas atas bukanlah perkara sepele baginya. Bahkan dia merasa ini seperti pencapaian yang luar biasa. Dia setuju untuk bertemu dan langsung meluangkan waktunya. Hari yang dinanti pun tiba. Dengan penuh antusias, dia bersiap untuk akhirnya bisa menyantap daging hanwoo premium. Namun di tengah perjalanannya menuju tempat janjian, seseorang menyapanya di jalan. Orang itu mengatakan bahwa dia tampaknya punya peruntungan yang bagus. Awalnya Wujin heran. Apa maksudnya? Ternyata dua orang yang menghampirinya itu mempelajari ilmu hal-hal seputar energi positif, keberuntungan, dan prinsip-prinsip alam semesta. Wujin pun bingung apa maksud mereka prinsip semesta sebagai cabang sains seperti fisika. Mereka menjelaskan bahwa manusia seringkali hanya melihat sesuatu apa adanya. Padahal sebenarnya banyak makna yang lebih dalam di balik hal-hal tersebut. Wujin menimpa lagi. Apakah maksud mereka gunung yang mendeskripsikan daerah tinggi padat pohon? Air secara kimia disebut H2O dengan senyawa hidrogen H nomor atom 1 dan oksigen O nomor atom 8. Obrolan pun berlanjut. Mereka menyebut bahwa pria ini memiliki aura positif yang kuat. Bagi mereka, Wujin bukan hantu biasa. Mereka menyebutnya roh leluhur, semacam entitas spiritual yang masih terikat dengan dunia manusia. Wujin nggak langsung terima begitu aja. Dia malah mempertanyakan dari sisi ilmiah. Kalau mereka bukan makhluk hidup, terus gimana mata manusia bisa melihat mereka? Dia bahkan menjelaskan proses penglihatan mulai dari kornea sampai sinyal ke otak. Bikin dua orang itu pusing dan bingung. Mereka malah mikir apa dia punya mutasi genetik atau dia bisa baca gelombang energi. Karena Wujin makin banyak nanya dan pembahasannya makin absurd, dua orang itu panik. Mereka merasakan ada hal buruk kalau terus bareng dia. Jadi mereka buru-buru kabur, ninggalin Wujin yang cuma bisa berdiri bingung, merasa disalahpahami. Dia sempat bilang, aku bukan orang yang menakutkan. Tapi karena keanehannya, dia malah menarik perhatian orang lain. Kali ini dari seorang pembuat konten YouTube. Mereka ternyata sedang bikin prank sosial, dan cowok ini secara gak sengaja jadi target. Reaksi cowok ini yang terlalu serius dianggap lucu, dan si YouTuber tertawa terbahak-bahak sambil rekam. Tapi cowok kita tetap datar, bahkan minta videonya dihapus karena menurutnya itu nggak normal. Si YouTuber berusaha negosiasi, bahkan bilang bakal sensor wajahnya dan sunting suaranya. Tapi cowok ini tetap hapus videonya. Bahkan saat ditawari uang 500.000 won, dia tetap nolak. Begitu ditawari 1 juta won oleh YouTuber, Wujin langsung menunjukkan ponselnya dengan catatan nama, nomor rekening, dan bank tujuan transfer. YouTuber tidak bisa berkata-kata dan menggerutu bagaimana bisa dia bergerak seperti itu. Tanpa banyak cakap, Wujin pun pergi dan Cipri hanya bisa melongo. Beberapa waktu kemudian, Wujin pergi ke sebuah restoran tradisional Korea. Di sana dia janji dengan detektif Kim Tae-hyang. Mereka duduk bersama dan mulai ngobrol santai, membahas makanan yang kemarin disebut-sebut. Wujin memesan hidangan daging kelas atas. Detektif langsung panik karena tahu itu makanan mahal. Tapi kan sudah janji, akhirnya tetap memesankan 3 porsi tanpa banyak debat. Sambil menunggu makanan datang, mereka lanjut ngobrol serius. Ternyata mereka baru saja menangani kasus yang cukup berat. YouTuber anak SMA kemarin yang dilaporkan Wujin dalam kondisi sangat parah, bahkan nyaris melompat dari jendela saat mereka datang. Untungnya mereka datang tepat waktu. Situasi itu bikin mereka sadar bahwa setiap detik itu penting banget. Obrolan pun berubah menjadi lebih personal. Detektif penasaran soal kabar Wujin. Ternyata Wujin berusaha menjalani hidupnya dengan normal, tapi ada sesuatu yang masih mengganjal. Ia mengingat Wujin beberapa hari lalu datangan kantornya meminta bantuan. Seorang anak yang sekarang ditahan seperti dirinya dulu. Anak itu punya latar belakang yang mirip dengannya, menebar pakaian yang dikenakannya dan tebakan kepada anak yang ditahan, bermain biologi sebagai hobi. Dan Detektif merasa itu tidak normal sama sekali. Mungkin itu semacam trauma dari masa lalu yang masih membekas kuat di pikirannya. Akhirnya makanan datang. Daging hanwoo premium disajikan dengan potongan cantik dan menggugah selera. Wujin terlihat sangat bahagia. Dia mencucupinya dengan penuh rasa syukur, bahkan sempat diberi tips untuk mencoba dengan garam dulu agar rasa aslinya terasa. Ekspresi puas terpancar dari wajahnya saat gigitan pertama masuk ke mulutnya, seolah semua ketegangan yang dialami belakangan ini sejenak akan hilang begitu saja. Ada semacam ledakan energi yang luar biasa, seolah-olah kekuatan misterius mengalir masuk dalam tubuhnya. Matanya membelakang dan tubuhnya gemeter seperti sedang menerima semacam pencerahan atau kekuatan supranatural.
Detektif sempat panik dan bingung. Mereka mikir dia menggigit lidah atau kenapa-kenapa. Tapi ternyata Woo Jin justru sangat menikmati dagingnya. Dia sampai temnya kalau daging itu malah di mulut saking enaknya. Detektif juga langsung semangat makan karena cita rasanya benar-benar luar biasa. Mereka bahkan sepakat kalau harga mahalnya sepadan dengan rasa yang didapat. Setelah makan, mereka masih ngobrol santai, nambah daging dan bahkan pikir mau pesan makanan lainnya. Detektif lihat sangat serius memikirkan menu tambahan, padahal Woo Jin udah cukup kenyang. Malam pun berganti dan langit mulai gelap. Hari yang menyenangkan diakhiri dengan perut kenyang dan hati bahagia. Lalu cerita bergeser ke berbagai momen kehidupan Woo Jin. Dia terlihat kembali ke rumah, duduk di meja belajar bareng adiknya, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Ada juga momen kebersamaan dengan keluarga, serta berpergian bersama adiknya di berbagai tempat, dari rumah, jalanan kota, sampai di kafe atau di perpustakaan. Seiring waktu berjalan, kita disuguhkan kilasan-kilasan hidupnya yang terus berkembang. Mulai dari belajar di sekolah, berinteraksi sosial, hingga musim berganti. Daun-daun kuning pertanda musim gugur menandakan bahwa waktu terus berjalan dan perjalanan Woo Jin masih terus berlanjut. Pagi itu suasana terasa dingin dengan salju yang turun perlahan. Daun-daun kering berserakan di trotoar, menandakan musim dingin telah lama menggantikan musim gugur. Woo Jin berjalan menyusuri jalan menuju sekolah, mengenakan jaket jebal dan membawa tas ransel di punggungnya. Ini adalah hari besar, hari ujian masuk di universitas yang menentukan masa depan banyak siswa. Kerumunan siswa terlihat di depan gerbang sekolah. Para junior menyemangati kakak kelas mereka yang akan mengikuti ujian, memberikan semangat terakhir sebelum mereka masuk ke ruang ujian. Semua tampak serius, penuh harapan dan rasa gugup yang sulit disembunyikan. Fokus utama adalah satu, lulus dan masuk universitas impian. Wujud lihat berjalan tenang melewati kerumunan. Wajahnya menunjukkan tekad kuat, meski sorot matanya menyiratkan kekhawatiran tersembunyi. Dia masuk ke dalam gerbong sekolah dan menyusuri lorong panjang menuju ruang ujian. Di dalam suasana ujian pedang, semua siswa duduk di bangku masing-masing, mempersiapkan diri untuk menghadapi soal yang sebentar lagi akan dibagikan. Setelah duduk, tokoh utama mengambil napas dalam-dalam, kertas skinny ada di tangannya. Dia menatap lebar soal itu sejenak, lalu mulai menulis. Di kepalanya hanya ada satu, lakukan yang terbaik. Dengan semangat, dia mulai mengisi jawaban, tidak ada waktu untuk ragu. Detik demi detik berlalu dan suasana kelas makin hening. Setiap suara pensil mengijores kertas terasa sangat berarti. Namun setelah ujian selesai dan dia keluar dari gedung, ekspresinya berubah, jadi murung. Ternyata dia baru menyadari bahwa dia melakukan kesalahan besar dalam ujian tadi. Wajahnya penuh penyesalan, dan dalam hati dia mulai memikirkan bagaimana ia akan menghadapi orang-orang yang sudah memberinya harapan dan dukungan. Bayangan tentang keluarganya muncul dalam pikirannya. Ia mengingat kata-kata ibunya yang selalu bilang bahwa yang penting adalah dia sehat dan bahagia, bukan soal seberapa pintar dia. Tapi tetap saja rasa bersalah menggerogoti pikirannya. Ia merasa gagal dan bingung harus menjelaskan semuanya nanti kepada keluarga. Saat ia pulang ke rumah, langit mulai gelap. Adiknya langsung menyambutnya dengan senyuman dan bertanya apakah ujiannya berjalan lancar. Disinilah rasa bersalahnya makin terasa, karena dia tahu jawaban jujurnya tidak akan seindah harapan mereka. Setelah kembali ke rumah, ekspresi si kakak terlihat murung dan tatapannya kosong. Adiknya langsung menyadari ada yang gak beres dan bertanya kenapa wajah kakaknya terlihat begitu. Dia menebak apakah kakaknya gagah dalam ujian yang selama ini dia persiapkan dengan sungguh-sungguh. Flashback pun muncul. Woo Jin terlihat begitu tekun belajar, mengisi latihan demi latihan tanpa henti. Gak masuk akal kalau dia gagal, tapi kenyataannya dia pulang dengan wajah kecewa. Saat ditanya lebih lanjut, dia cuma bilang mungkin dia terlalu percaya diri. Adiknya yang berusaha menenangkan bilang bahwa gagal ujian itu hal biasa, selalu ada kesempatan kedua dan gak ada yang bakal menyalahkannya. Tapi si kakak tetap terlihat lesu. Dengan nada datar, dia bilang mau mandi dulu dan masuk ke kamar mandi. Setelah itu, dia menatap notifikasi dari Heirim yang menanyakan soal ujiannya, tapi diabaikannya. Saat berganti pakaian, dia memandangi tumpukan buku latihan yang selama ini dia selesaikan. Terlintas di benaknya semua itu sia-sia. Kerja kerasnya seakan gak membuahkan hasil. Sementara itu, sang adik memperhatikannya dari ruang tengah. Ini pertama kalinya dia melihat kakaknya seperti itu. Biasanya si kakak selalu penuh semangat dan optimis. Dia jadi bingung di mana caranya bisa menghibur kakaknya yang begitu terpukul. Di tengah aktivitas berbelanja di supermarket, orang tua Woo Jin sedang menelepon Bomi yang di rumah.
Mereka ingin memastikan apakah kakaknya, Woo-jin, sudah ada di rumah dan menanyakan makanan apa yang dia mau selain bulgogi. Ternyata Bumi melihat bahwa Woo-jin terlihat murung dan wajahnya sangat lesu. Dia berbisik bahwa kemungkinan besar kakaknya kecewa karena merasa gagal dalam ujian. Sang ayah pun langsung ingin bicara sendiri lewat telepon. Ia mencoba menenangkan dan mengatakan bahwa gagal ujian itu hal biasa. Ia meminta agar Woo-jin tidak terlalu membebani diri dan menganggap itu hanya tes biasa. Setelah itu, mereka bilang akan segera pulang sambil membawa makanan kesukaannya. Di rumah, Bumi mencoba menghibur Woo-jin, tapi kakaknya justru menunjukkan reaksi yang aneh. Dia merasa ada yang tidak beres pada dirinya. Dia merasa tidak normal. Menurutnya, dia menjawab semua soal ujian dengan benar, tanpa berpikir. Seharusnya setidaknya ada beberapa soal yang salah. Tapi anehnya dia seperti menjawab semuanya secara otomatis. Yang mendengar itu kaget, bahkan sempat bingung karena tidak tahu harus merespon seperti apa. Woo-jin bilang bahwa tubuhnya, tangannya bergerak sendiri. Soalnya dia menjawab soal ujian tanpa sadar, seperti nafas yang dilakukan tanpa berpikir. Bumi pun berusaha menenangkan Woo-jin dengan berpikir positif. Mungkin karena terlalu sering latihan soal, tapi jelas ada sesuatu yang janggal dari perasaan Woo-jin terhadap dirinya sendiri. Bukannya lega, dia malah makin merasa dirinya aneh. Lalu suasana jadi lebih ringan. Bumi langsung menegur Woo-jin karena ucapannya yang terlalu santai bisa disalahpahami kalau diucapkan di tempat lain. Mereka sempat saling adu argumen sebentar, tapi kemudian Bumi mencoba menenangkan suasana, bilang mungkin itu cuma kesalahan kecil saat menjawab soal. Tapi rasa penasarannya belum reda. Dia nanya, apakah Woo-jin sempat mencatat jawabannya agar bisa dicocokkan? Woo-jin dengan pede bilang dia ingat sebuah jawabannya karena dia nggak ngerjain sendiri. Bumi pun kaget karena nggak nyangka kakaknya tuh bisa ingat semua. Akhirnya mereka memutuskan buat ngecek jawaban satu persatu. Bumi duduk di depan komputer siap buat mencocokkan jawaban, sementara Woo-jin duduk di kasur agak gelisah. Soal demi soal mereka cocokin. Dan satu persatu jawabannya benar semua. Bumi makin kaget tiap kali jawabannya disebutkan Woo-jin cocok dengan yang ada di layar. Sampai akhirnya Woo-jin langsung menyebutkan seluruh jawaban dari 1 sampai 20 dengan lancar. Semua jawaban benar. Bumi benar-benar takjub, dia nggak nyangka kakaknya itu bisa mengingat dan menjawab semuanya dengan tepat. Sesuatu yang awalnya dikira cuma omong kosong, ternyata jadi bukti kalau Woo-jin itu memang punya kemampuan luar biasa dalam mengingat. Woo-jin terlihat duduk dengan gelisah sambil menutupi wajahnya, tampaknya sedang stres berat. Di depannya, adiknya duduk di depan komputer mengecek sesuatu dengan serius. Woo-jin nanya-nanya ke adiknya, tampak cemas dan berharap ada satu saja jawaban yang salah dari lembar jawabannya. Ternyata setelah dicek satu persatu, semuanya jawabannya benar. Saking gak percayanya, mereka cek lagi dari pelajaran lain, tapi hasilnya tetap sama. Semuanya benar. Woo-jin makin panik, bukan karena salah, tapi karena dia benar semua. Dia bahkan sampai frustasi dan merasa ada yang aneh, seolah-olah ini semua gak normal. Adiknya sempat terdiam, lalu menenangkannya. Tapi Woo-jin malah makin stres. Di pikirannya ini kayak semacam kutukan. Bukannya senang, dia malah makin terbebani karena nilainya sempurna. Petir pun menyambat dramatis di latar belakang, menggambarkan betapa galaunya dia. Akhirnya dia sadar, nilai-nilainya memang sempurna tanpa kesalahan satupun. Tapi bukannya bangga, dia justru makin yakin ada yang gak beres dengan dirinya sendiri. Bumi pun heboh banget. Dia teriak ke opanya, "Opa, opa, tapi bukankah ini hal yang bagus? Ini harus dirayakan." Sementara si opa ini cuma bisa diem sambil nunduk kayak habis dapat nilai merah. Tapi ternyata bukan nilai jelek, justru sebaliknya. Woo-jin malah mikir, ini tuh enggak dong mah. Dia merasa dia banget sama dirinya sendiri. Sambil nunduk mesu, dia mikir, menjadi orang normal pun yang sulit, padahal ayah dan ibu hanya ingin aku hidup bahagia. Ya, si opa ini kayak punya ekspektasi yang beda banget, kayak nggak puas walaupun udah ngelakuin hal yang luar biasa. Lanjut, si adik tetap antusias dan bilang, ayah dan ibu pasti akan terkejut. Dan benar aja, ketika orang tua mereka pulang, dia langsung lari nyamperin mereka dan teriak, "Ibu, ayah!" Dengan semangat 45. Pas sudah ngimpul, boom! Si adik ngomong, "Opa dapatin skor sempurna pada si SAT." Yang lain langsung heboh, "Apa? Skor sempurna? Serius? Bukannya kamu bilang dia gagal?" Ternyata bukan begitu. Dan di tengah-tengah keramaian itu, ayahnya sampai kaget banget. "Woo-jin, benarkah itu?" Dengan muka yang benar-benar gak nyangka. Si opa Woo-jin yang awalnya murung akhirnya berdiri di antara keluarga yang saling ngerebut ngaku-ngaku, "Itu pasti murid dariku. Tentu saja dia mirip denganku. Tidak, dia mirip denganku." Lucunya bahkan boneka-boneka dia juga kayak ikutan ngobrol. "Kamu juga?"